Kok katanya harus mencintai semuanya, berarti juga mencintai musuh. Iya. Musuh pun harus kita cintai demi perdamaian. Nah, terus kenapa kita harus mencintai musuh? Itu ada beberapa alasan dari tulisan-tulisan dan pidato beliau. Yang pertama, kita harus mencintai musuh, kita harus mengasihi, membalas kebencian dengan cinta. Kenapa? Karena kalau kebencian kita balas kebencian, yang lahir adalah kebencian yang berlipat ganda. Kerusakan dibalas kerusakan, kerusakan double. Jadi alasan pertama itu. Benci dibalas benci, ya sudah. Dunia ini isinya penuh kebencian dan pasti tidak damai, tidak nyaman, menakutkan, kita khawatir, kita isinya cemas dan takut. Khawatir dicurangi, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mencintai musuh kita. Karena kalau kita membenci, kebencian itu akan merusak jiwa kita, merusak kepribadian kita. Kebencian itu racun. Racun yang ada di saudaramu jangan kamu masukkan juga dalam dirimu. Jangan kamu racuni juga dirimu. Jadi membalas kebencian dengan kebencian itu sama dengan kamu memvaksin dirimu dengan racun yang semula dimiliki temanmu padamu. Dan ini merusak. Yang ketiga, menurut beliau, kita harus mencintai musuh karena cintalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah permusuhan menjadi pertemanan, persahabatan. Jadi antara kebencian kita lawan dengan kebencian, kekerasan kita lawan dengan kekerasan, dengan kebencian kita lawan dengan cinta, kekerasan kita lawan dengan kasih sayang. Hasilnya secara luas di ranah sosial, budaya, mungkin juga politik, tentu saja jauh lebih positif kalau kebencian dilawan dengan cinta. Tapi kan tidak puas Pak, tidak lego Pak, tidak seger Pak, mungkin bahasamu begitu. Enak dia ada senang-senangnya, kita yang berkorban. Iya memang untuk mewujudkan perdamaian untuk semua, seperti tadi di awal, kadang memang perlu pengorbanan. Kalau tidak ada yang mau berkorban, ya wes nanti ya berat kehidupan bersama kita. Dan yang keempat, kita harus mengasihi musuh kita. Karena dalam cinta, dalam kasih sayang, kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan jauh lebih kenal Tuhan. Ini yang kalau teman-teman banyak mengikuti Mahabbatullah akan ketemu jawaban yang terakhir ini. Bagaimana dalam cinta ada Tuhan, dalam Tuhan ada cinta. Baik. Nah, ini yang banyak ditanyakan tentang Martin Luther. Loh, katanya cinta dengan cinta, mengasihi musuh, kok melakukan aksi-aksi macam-macam. Pawai, mogok, dan lain sebagainya. Ini jawaban beliau. Kata beliau begini, Anda mungkin bertanya, mengapa bikin tindakan langsung, direct action? Mengapa ada aksi duduk, ada pawai dan seterusnya? Bukankah harusnya negosiasi saja? Bukankah negosiasi jalan lebih baik? Kata Martin Luther, Anda benar dengan menyerukan negosiasi. Memang ini adalah tujuan utama dari aksi langsung tadi. Jadi aksi duduk, aksi damai, pawai, long march dan lain sebagainya itu ya memang tujuannya untuk negosiasi.
Karena kalau tidak begitu, tidak akan mau diajak negosiasi orang-orang yang melakukan ketidakadilan tadi. Aksi langsung tanpa kekerasan itu memang menciptakan krisis, memupuk ketegangan. Demi apa? Sehingga komunitas yang terus-menerus menolak bernegosiasi terpaksa harus menghadapinya. Ucapan saya tentang terciptanya ketegangan sebagai bagian dari upaya melawan tanpa kekerasan mungkin agak mengejutkan. Katanya tanpa kekerasan kok malah menciptakan ketegangan kan gitu. Tapi harus saya akui bahwa saya tidak takut dengan ketegangan. Saya dengan sungguh-sungguh menentang ketegangan dengan kekerasan. Tapi ini ketegangan yang konstruktif, tidak keras. Demi apa? Pertumbuhan, perbaikan. Nah, nanti Martin Luther cerita ini seperti Socrates itu loh. Socrates itu kan gayanya menciptakan ketegangan dalam pikiran. Yang akhirnya orang terbebas dari mitos-mitos. Maka kata beliau, kita perlu banyak orang seperti Socrates. Istilahnya gadflies, lalat yang bikin ruwet saja. Tapi kalau tidak ada ini, kita tidak berpikir. Jadi ringkasnya, kenapa sih kok masih melakukan aksi, masih melakukan mogok dan lain sebagainya? Kata Martin Luther yang pertama, mogok dan lain sebagainya itu dalam rangka damai, dalam rangka bisa negosiasi, biar orang yang tidak adil itu sadar. Kalimat lengkapnya nanti begini loh. Kita tahu melalui pengalaman yang menyakitkan bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh yang menindas. Makanya harus dituntut oleh yang tertindas. Yang menindas sedang enak. Tidak mungkin dia sadar begitu saja. Harus disenggol. Nyenggolnya tidak lewat keras, dipukuli, diserbu, enggak, dengan unjuk rasa saja. Kalau tidak begitu mereka tidak mau diajak berunding, diajak bernegosiasi. Jadi kalau ada yang tanya, katanya anti kekerasan kok masih demo, kok masih aksi. Aksi tadi dalam rangka biar sadar orang-orang yang menindas, kemudian bisa berunding bersama. Jadi arahnya ke sana. Baik. Nah, ini menarik. Saya tambah satu materi lagi untuk bahan renungan. Jadi di mana posisi Tuhan dalam perdamaian? Kata Martin Luther begini, Tuhan menyertai semua yang kita lakukan untuk perdamaian. Tuhanlah yang memberi kita keberanian, memperkuat suara kita untuk keadilan, membuka diri kita untuk cinta dan belas kasih yang besar, menjernihkan pikiran dan jiwa kita dari gangguan, membantu kita fokus pada apa yang Dia ingin kita lakukan. Jadi yang pertama, tentu saja kesadaran tadi tentang perdamaian, cinta dan lain sebagainya, sumbernya tetap dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Karena Tuhanlah yang mengamanatkan perdamaian itu. Yang kedua, Tuhan tidak menuntut kita untuk jadi pahlawan super yang membawa perdamaian di muka bumi. Dia hanya menuntut kita untuk setia pada tugas itu, melakukan semua yang kita bisa. Jadi kita itu tidak kok terus jadi hero yang wah ini tokoh perdamaian. Bukan itu. Pokoknya kita lakukan saja semampu kita. Itu saja, Tuhan hanya minta itu kok. Urusan berhasil atau tidak kembali lagi sepenuhnya urusannya Tuhan. Jadi maka jangan berjuang kayak gitu sampai
demo-demo akhirnya ya ndak sukses. Hari ini masih banyak rasisme. Ya itu sudah urusannya Tuhan. Yang kita lakukan semaksimal mungkin sudah kita lakukan. Hasilnya apa? Kembalikan ke Tuhan lagi. Jadi ini cara memposisikan Tuhan dalam ranah perdamaian ini. Dan tidak usah khawatir, seandainya kita menolak pun nanti pasti ada orang lain, termasuk generasi-generasi yang akan datang, yang oleh Allah juga dibuka hatinya untuk mewujudkan perdamaian ini. Mungkin juga nanti kita berjuang, kita tidak tahu hasilnya. Bisa saja begitu, kata Martin Luther. Dan menarik, Martin Luther ini nanti justru setelah meninggal dapat beberapa penghargaan. Jadi dia tidak tahu bahwa perjuangannya berhasil. Ya memang sepenuhnya beliau kembalikan ke Tuhan. Jadi baik, ini positioning Tuhan dalam perdamaian. Oke, terakhir. Ini pesan beliau menarik. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Kalau aku tidak bisa melakukan hal-hal besar, ya aku akan melakukan hal-hal kecil saja tapi dengan cara yang besar. Dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan dilihat jenis tindakannya, kegiatannya, lihat juga cara melakukannya. Meskipun sekedar tiap Rebo ikut ngaji, duduk di pojok di belakang, tapi dengan tekun mencatat, mengingati-ingati, jadi small thing tapi in a great way. Dan itu pasti nanti buahnya juga luar biasa. Tidak harus bikin revolusi besar, tidak. Mungkin kecil-kecil saja, tapi kalau bahasa kemarinnya kita istiqomai, kita lakukan dengan cara yang luar biasa, hasilnya juga insya Allah bisa luar biasa. If I cannot do great thing, I can do small thing in a great way. Maka teman-teman tidak perlu minder, Pak, kebiasaan saya cuma sedikit, kemampuan saya cuma kecil-kecil, tidak masalah. Yang kecil-kecil itu kamu istiqomah akan jadi luar biasa. Berarti melakukan hal kecil tapi dengan cara great way, dengan jalan yang luar biasa.